Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meidi Husna dari kelas 3 PAID dengan NIM 2017402189. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tema yaitu prinsip utama multimedia pendidikan. Pokok pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan yaitu pertama mengenai sejarah multimedia, kemudian prinsip konstruktivisme dan instrukturisme, aplikasi multimedia untuk tujuan pendidikan, 4 elemen aplikasi multimedia dalam pendidikan, 5 keunggulan menggunakan aplikasi multimedia pendidikan, yang keenam, kerugian menggunakan aplikasi multimedia pendidikan. Dan yang ketujuh, mengenai karakteristik aplikasi multimedia pendidikan. Pada tahun 1990-an, ada kemajuan pesat dalam teknologi komputer di bidang perangkat produksi multimedia, pengiriman, dan perangkat penyimpanan. Istilah multimedia seperti yang banyak digunakan adalah mengacu pada teknologi ataupun yang memungkinkan pengiriman konten digital sepenuhnya yang disajikan dengan menggunakan kombinasi terintegrasi audio, video, gambar, bisa 2 dimensi atau 3 dimensi, dan juga teks, beserta dengan kapasitas untuk mendukung interaksi pengguna. Multimedia mencakup teknologi komunikasi terkait seperti email, obrolan, konferensi video, dan sebagainya. Tujuan penerapan multimedia ke dalam konteks pendidikan adalah untuk memanfaatkan atribut teknologi multimedia untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang lebih mendalam dan lebih berarti. Media pendidikan adalah sumber daya komunikatif bagi mereka yang menawarkan dan mendukung pendidikan serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya mengenai prinsip konstruktivisme. Pertama, guru sebagai fasilitator peserta didik dalam belajar. 2. Proses perolehan pengetahuan adalah penting. Bagaimana para peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajar. 3. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ditekankan. Pemikiran kreatif, pemecahan masalah, evaluasi, dan sintesis. 4. Mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar. Prinsip instrukturisme. Pertama, guru sebagai instruktur. 2. Akuisisi, konten, dan pengetahuan faktual adalah tujuan utama dari episode pembelajaran. Yang ketiga, fokus tujuan perilaku pada mengingat fakta, prosedur, dan pembelajaran terbuka. 4. Mendorong keberuntungan peserta didik pada guru. Selanjutnya, aplikasi multimedia untuk tujuan pendidikan. Aplikasi multimedia adalah aplikasi yang menggunakan kombinasi banyak sumber media, seperti teks, grafik, audio, video, dan juga animasi. Aplikasi media memberi guru atau dosen untuk mempersiapkan bahan belajar bagi peserta didik dengan cara yang lebih jelas dan komprehensif, seperti menunjukkan dan memvisualisasikan materi belajar dalam presentasi multimedia. Aplikasi media dapat meningkatkan proses pembelajaran dan interaksi antara peserta didik dan dosen. Elemen aplikasi. 1. Teks. Teks adalah elemen penting dalam aplikasi multimedia, dapat digunakan untuk memberikan informasi dan menekankan poin tertentu dengan menggunakan gaya font dan lain-lain. Contohnya seperti Word, Notepad, ataupun WordPad. 2. Gambar adalah objek yang memiliki dampak lebih signifikan daripada sekedar membaca teks. Contohnya seperti foto, karya seni, dan sebagainya. 3. Audio memungkinkan peserta didik untuk menggunakan imajinasi sehingga akan sangat meningkatkan hasil belajar. Contohnya dalam audio menghasilkan suatu bunyi yang dapat
yang didapat dari suara, musik, atau efek suara yang lain. Yang keempat, video dapat digunakan untuk penyampaian informasi yang sangat kuat dengan langsung memfokuskan poin-poin utama. 5. Animasi digunakan untuk penggambaran konsep yang dapat ditampilkan dengan jelas. 6. Kontrol pengguna digunakan untuk dijadikan pilihan para peserta didik dalam melewati bagian tertentu dan untuk menelusuri bagian lain dari aplikasi multimedia. Keuntungan menggunakan aplikasi multimedia pendidikan. Yang pertama, peserta didik akan berpartisipasi dalam pembelajaran aktif ketika dosen atau guru mengintegrasikan elemen multimedia, karena mereka akan lebih memperhatikan disebabkan karena pelajaran yang lebih menarik. 2. Dapat membangkitkan minat selama proses pembelajaran. 3. Dapat memberikan motivasi terhadap peserta didik. Yang keempat, pembelajaran menjadi menyenangkan dan mengurangi kecemasan dan ketegangan terhadap subjek tertentu. Yang selanjutnya tentang kerugian menggunakan aplikasi multimedia pendidikan. Pertama, biaya yang digunakan sangat mahal. Aplikasi multimedia untuk tujuan pendidikan menyampaikan materi pembelajaran melalui video atau gambar membutuhkan komputer, proyektor, dan lainnya, sehingga biaya yang dibutuhkan sangat mahal. Kedua, aplikasi multimedia tidak dapat diakses oleh semua peserta didik. Peserta didik yang mengalami gangguan seperti pendengaran tidak dapat mendengar streaming video. Yang ketiga, tidak efektif bagi mereka yang membutuhkan bimbingan dan bantuan dari guru atau dosen. Yang terakhir tentang karakteristik aplikasi multimedia pendidikan. Yang pertama, desain layar. Desain layar digunakan untuk meningkatkan minat dan menyampaikan informasi yang diperlukan mereka. Kedua, interaksi dan umpan balik memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dan mengontrol arus informasi tahap pembelajaran dengan aplikasi multimedia. Yang ketiga, navigasi dapat meningkatkan hasil belajar. Yang empat, elemen video dan audio. Peserta didik lebih mudah memahami pelajaran yang menggunakan audio dan video untuk menyampaikan informasi daripada materi pembelajaran statis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.